Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Selamat pagi, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda pada hari ini 23 Oktober 2024. Ada Antikong, RRI Sanggau dan juga RRI Sambas pastinya akan berbagi informasi untuk Anda ya di kabar dari Kalbar pada kesempatan kali ini. Dan saat ini kami live di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi Anda yang ingin berbagi informasi bisa langsung bergabung saja di kolom komentarnya atau bisa juga di 734987, bisa juga di 081157011042. Dan saya akan sapa dulu rekan-rekan saya yang sudah bergabung pagi hari ini via Zoom. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi, Mei. Selamat pagi. Oke ya, sudah ramai, sepertinya sudah lengkap juga. Saya akan sapa satu-satu dulu. Dimulai dari Sintang, ada Kris pagi ini, selamat pagi. Selamat pagi rekan Mei dan juga rekan lainnya serta pendengar. Gimana cuaca pagi ini di Sintang, Kris? Cuaca pagi hari ini cerah Mei untuk di Sintang, jadi nyaman untuk beraktivitas dan juga aktivitas lalu lintas sendiri sudah mulai ramai pagi hari. Baik, seperti itu. Terima kasih Kris untuk informasinya. Selanjutnya saya akan beralih ke Antikong. Pagi ini ada Eko, selamat pagi. Iya, belum ada itu audionya. Oke. Halo Mei, Oke, sorry. halo. Bagaimana cuaca pagi ini di Antikong? Cuaca pagi hari ini sangat menyenangkan. Mhm. Pagi baru 6:30 pagi hari ini matahari sudah bersinar nih pagi hari ini di Antikong. Oke, cerah ya Antikong pagi Ya. ini ya. Mhm. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan beralih ke Sambas. Ada El pagi ini. Selamat pagi El. Selamat pagi, Mei dan juga rekan-rekan. Untuk kondisi cuaca di Kota Sambas pada pagi hari ini cukup cerah juga sama dengan Edikong ya. Jadi memang sebelum pukul 6 tadi itu memang udah cerah sekali ya. Dan Betul. memang kalau dari kemarin itu di Kota Sambas panasnya luar biasa itu, Mei. Oke, baik seperti itu ya. Sambas panas ya. Nanti saya update juga deh di Kota Pontianak seperti apa. Tapi saya mau ke Sanggau terlebih dahulu. Ada Fitri pagi ini. Selamat pagi. Oke, rekan-rekan dan juga para pendengar. Pagi gimana cuaca pagi ini di Sanggau? Sama seperti Sintang, Antikong dan juga Sambas, cuaca pagi hari ini di Sanggau cerah banget ya dan juga panas seperti Sambas. Nih, Oke, baik seperti itu. Terima kasih Fitri. Kalau dari pantauan mata saya di Kota Pontianak pagi hari ini cerahnya cerah sekali. Kayaknya udah hampir panas pagi hari ini ya. Dan ini juga pastinya menyenangkan karena memang hari ini adalah hari yang spesial untuk Kota Pontianak. Hari ini Kota Pontianak HBD. Hari ulang tahun ya untuk Kota Pontianak pagi hari ini yang ke-253, pastinya banyak rangkaian acara di Kota Pontianak pagi hari ini. Jadi alhamdulillah cerah ya cuacanya. Baik, kita akan beralih dulu ke informasi pertama di pagi hari ini. Saya akan mulai dari Sanggau, di mana PJ Bupati Sanggau ini imbau pemilih pemula waspada hoax jelang Pilkada 2024. Fitri silahkan. Mei, pejabat Bupati Sanggau, Suherman membuka sosialisasi pemilih pemula dalam rangka menyongsong Pilkada serentak 2024. Nah, acara ini berlangsung di Aula SMK Negeri 1 di Kabupaten Sanggau. Dan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pemilih pemula mengenai pentingnya penggunaan hak suara dalam menentukan masa depan daerah. Nah, dalam sambutannya, PJ Bupati menyampaikan bahwa Pilkada serentak 2024 merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi di Kabupaten Sanggau. Nah, ia menekankan bahwa pemilihan kepala daerah ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan pemerintahan. Nah, ia juga menegaskan peran strategis generasi muda sebagai pemilih pemula dalam menciptakan perubahan positif dalam menentukan kualitas pemimpin di masa depan. Nah, Suherman berharap para pemilih pemula dapat memilih calon yang memiliki visi, misi, dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan juga selain itu, Suherman meningkatkan dan mengingatkan generasi muda agar waspada terhadap berita hoaks yang marak di media sosial. Dan juga diimbau untuk seluruh ataupun
seluruh masyarakat untuk mencari informasi dari sumber terpercaya dan resmi agar tidak terpengaruh oleh isu ataupun berita yang menyesatkan. Mei? Baik, terima kasih Fitri untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya saya akan beralih ke Sambas, di mana ulama dan umara bertemu dukung kesuksesan Pilkada Sambas. Silahkan. Baik, Mei dan rekan, untuk informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini, kemarin Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sambas menggelar kegiatan silaturahim ulama dan juga umara di Kabupaten Sambas, diadakan menjelang Pilkada Sambas 2024 belum lama ini. Untuk kegiatan ini memang bertujuan ya untuk mendukung kesuksesan pemilihan bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Sambas tahun 2024. Asisten 3 Setda Sambas Eko Susanto menekankan terkait pentingnya dukungan dari semua pihak untuk keberhasilan Pilkada Sambas 2024, sambil pihaknya ini juga mengapresiasi langkah dari MUI Kabupaten Sambas. Dia juga mengatakan MUI ini sebagai lembaga keagamaan memiliki peranan penting dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan pihaknya ini juga mengapresiasi kepada MUI Sambas ya, yang telah menginisiasi kegiatan dalam rangka mensukseskan Pilkada Sambas. Untuk kegiatan silaturahmi yang mengusung tema membangun sinergitas ulama dan umara dalam mensukseskan Pilkada Sambas yang berintegritas ini menghadirkan diskusi antara ulama, umara, dan juga masyarakat tentang upaya menciptakan pilkada yang damai. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MUI Provinsi Kalimantan Barat, Profesor Wajidi, ini menegaskan bahwa peran ulama dan umara ini sangat krusial dalam memberikan ketenangan di tengah masyarakat. Dia juga berharap untuk kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi semua dalam mendukung pilkada yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Sambas. Mei. Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Pontianak, di mana jajaran Pemkot ziarah makam Kesultanan Pontianak, di mana pada ziarah tersebut dipimpin oleh penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofyan bersama para ziarah mendoakan ya Sultan Pontianak, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan para penerusnya. Di mana Ani Sofyan mengatakan ziarah ini memang rutin dilakukan setiap hari jadi Kota Pontianak dalam rangka mendoakan para pendahulu yang telah banyak berjasa mendirikan Kota Pontianak hingga seperti sekarang ini. Dan sehingga dari hal tersebut dapat meneladani Sultan Pontianak dengan perjuangannya mendirikan Kota Pontianak. Kita simak bersama pernyataan dari penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofyan. Jadi hikmahnya barangkali yang perlu kita teladani bahwa beliau ini sebagai pendiri Kota Pontianak, tentu kita harus meneladani beliau sebab dengan tujuan beliau lah konten ini ada. Mestinya kita sebagai penerus bangsa ini bisa membangun kota dengan baik untuk menghargai jasa beliau. PJ Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai sejarah serta budaya Kota Pontianak sebagai ungkapan terima kasih kepada para pendiri Pontianak. Ia juga berharap peringatan hari jadi ke-253 tahun ini merefleksikan semangat untuk terus membangun dan mengembangkan Kota Pontianak menjadi lebih baik. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Dilanjutkan dengan informasi dari Sintang, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang telah menerima laporan mengenai sejumlah sekolah yang terdampak banjir di Sintang. Silakan, Chris.
Makasih Kris untuk informasi dari Sintang ya. Sebelum kita melanjutkan ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar. Emang nikmat, abis makan nih langsung merokok. Asli, udah ndak ada lawan, ada habis makan langsung rokok. Dah yuk kita yuk lanjut jalan lagi. Sabar lo, baru gak rokok sebatang nih. Dah lah, di jalan ya kita merokok. Woi. Bagus kita ke tepi. Kenapa orang itu tuh, Pak? Tak tahu gak ngapa dia tuh. Dah lah, pal, tepi ya kita. Ada apa, Bang? Ada apa? Abu sama asap kita nah masuk mataku. Ya lah bang, asap sama abu ya lebay. Bukan masalah abu sama asap ya nih. Merokok di jalan tuh udah ada dilarang sama pemerintah. Udah masuk Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1. Tahu nggak kita tuh? Oh gitu. Maaf ya Bang kalau gitu, soalnya kita ini belum tahu. Iyalah bang, maaf bang, ampun bang. Iya, lain kali jangan kita ulangi lagi ya. Ya, makasih Bang ya. Jun, kurang kerjaan kau nih. Botol-botol gini pun kau kumpulkan. Buat apa banyak nyemak-nyemak aja? Abang nih. Ini kan upaya saya menyelamatkan dunia. Ya, nak kau buat pelampung ke apa? Biar dunia ndak tenggelam. Abang nih. Ndaklah segitunya. Bang, sampah plastik tuh paling susah hancurnya. Nah, makanya saya nak daur ulang botol-botol plastik nih biar jadi barang-barang yang bermanfaat. Inilah salah satunya. Cantik gak gantungan lampu tuh? Dari botol bekas ke tuh? Benar lah? Lihatlah. Inilah bang hasil daur ulangnya. Cantik Jun. Bisa kita jual nih Jun. Bisa jadi cuan. Kalau abang sih taunya duit, ndak duit ja. Nah, kalau mau jual lah. Kalau ada yang mesan kau buat lagi Jun. Nanti aku bantu kau ngumpulkan botol bekasnya. Untungnya kita bagi 2. Iya bang. Kadang-kadang kau nih ya. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, mendengar masih di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, dan juga RRI Sambas ya. Silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi bisa di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena kita saat ini sedang melaksanakan siaran langsung, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 081157010042. Kita ke informasi selanjutnya dari Sambas, di mana mahasiswa harapkan peningkatan SDM perbatasan di Sambas diperhatikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Silahkan. Baik Mei, untuk mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, Poltesa, ini Daniel berharap kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia agar peningkatan SDM perbatasan tetap diperhatikan. Daniel mengatakan dengan dilantiknya kepemimpinan tertinggi baru di Indonesia, tentunya ini juga besar harapan dari mahasiswa Sambas sebagai anak daerah perbatasan yaitu Kabupaten Sambas agar peningkatan SDM perbatasan itu diperhatikan. Dia juga menyatakan bahwa di antara sektor yang penting untuk diperhatikan di daerah perbatasan adalah terkait bidang pendidikan. Hal itu baik dari segi fasilitas belajar mengajar maupun juga peningkatan kualitas dari tenaga pendidik itu sendiri. Dan menurutnya untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, faktor terpentingnya adalah kualitas pendidikannya, karena pendidikan ini mendorong dan juga meningkatkan kualitas SDM dengan sumber daya yang berkualitas tak terkecuali di daerah perbatasan Indonesia yang diharapkan dan juga diimpikan bisa menjadi kenyataan. Lebih lanjut dia juga menyatakan dalam era globalisasi, kemajuan informasi dan juga teknologi, kemampuan bersaing ini tidak hanya penting di tingkat lokal tapi ini juga tentunya di tingkat internasional.
Oleh karena itu dia menekankan terkait pentingnya pelatihan keterampilan dan juga pendidikan yang relevan sangat diperlukan untuk mempersiapkan generasi muda agar bisa bersaing termasuk anak perbatasan yang ini juga memiliki hak yang sama. Kemudian tidak kalah penting juga menurutnya terkait pembangunan yang sudah ada di mana untuk perbatasan ini menjadi beranda ataupun juga teras yang tentunya dari sisi infrastruktur untuk terus dilanjutkan yang diikuti juga dengan peningkatan SDM tersebut. Dia juga menyatakan bersyukur ya di Kabupaten Sambas ini sudah memiliki pos lintas batas negara yang megah, kemudian jalan sudah mulus dan lainnya. Namun menurutnya tinggal SDM ini yang perlu ditingkatkan, kemudian juga ekonomi perbatasan yang ini juga perlu dimaksimalkan. Mei. Baik, terima kasih El untuk informasinya dan selanjutnya kita beralih ke Sanggau di mana Polres Sanggau ini cek kondisi banjir dan salurkan bantuan. Fitri, silahkan. Ya baik, Kalbar melalui Polres Sanggau ini melakukan pengecekan kondisi banjir dan memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak di Desa Balai Ingin, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Nah, Kasat Semapta Polres Sanggau, Ibtu Suparianto menyampaikan, banjir telah menyebabkan banyak rumah warga terendam dan aktivitas terganggu. Nah, berikut statement dari Ibtu Suparianto. Kami gabungan dari keadaan di Desa Balengin yang saat ini sedang dilanda banjir. Kemudian berdasarkan informasi dari Pak Babin bahwa untuk ketinggian air sampai dengan saat ini kurang lebih 100 sampai 120 cm sehingga banyak rumah warga yang terendam. Berdasarkan informasi yang ada untuk warga yang sudah dievakuasi dan ditampung di kantor balai desa ini ada sekitar 24 kakak atau 80 jiwa. Kami mengimbau dari pihak polisian karena melihat debit air masih bertahan. Dan pihak Polres Sanggau terus memantau perkembangan situasi banjir di desa tersebut dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Nah, evakuasi warga telah dilakukan guna menghindari resiko yang lebih besar akibat banjir yang masih bertahan. Nah, meski debit air saat ini masih tinggi, Polres Sanggau terus berjaga-jaga agar respons cepat bisa dilakukan jika situasi semakin memburuk. Nah, selain itu koordinasi antar instansi juga terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Mei. Baik, terima kasih Fitri untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Entikong ya, di mana SMP negeri di pedesaan kesulitan laksanakan kegiatan online. Eko, silahkan. Benar, Mei, di mana memasuki tahun 2024 ini ya masih terdapat sejumlah SMP negeri di Kabupaten Sanggau yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi untuk melancarkan proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah pelaksanaan ANBK ya yang dilakukan secara online untuk level SMP yang telah berlangsung sejak 3 tahun terakhir sebagai program nasional yang wajib untuk diikuti oleh masing-masing satuan pendidikan di Kabupaten Sanggau. Seperti pernyataan Kepala SMP Negeri 03 Satap Kecamatan Beduai, Hutomo Mandala, terkait dengan sekolahnya yang hingga saat ini termasuk salah satu sekolah milik pemerintah di jenjang SMP yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi sehingga diakui beliau ya pelaksanaan ANBK online secara 3 tahun terakhir dilaksanakan di tempat lain yang memiliki jaringan telekomunikasi diantaranya di kantor desa. Negeri 1 Beruai, kemudian sudah 2 tahun berturut-turut kami bisa melaksanakan di kantor desa Mangmuda yang mereka mengambil inisiatif dan kita juga mendorong mereka untuk bisa hinap atau bermukim di rumah warga di pusat desa ini seperti itu. Sehingga ya jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Ada 5 orang mereka hinap di tempat-tempat warga, ya ada juga yang di tempat keluarganya sehingga mereka bisa melaksanakan ANBK ini dengan baik. Iya, Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Satap Kecamatan Beduai, Hutomo Mandala juga mengungkapkan bahwa dengan pelaksanaan ANBK sehingga terasa menyulitkan peserta didik yang harus menginap di tempat warga yang terjangkau, tempat yang tidak terjangkau maksud kami, dari tempat pelaksanaan ANBK. Dan itu dari itu dirinya selaku tenaga pendidik meminta kepada pemerintah yang berwenang
di bidang telekomunikasi ini untuk memperhatikan 18 SMP negeri di Kabupaten Sanggau yang masih blank spot jaringan dari 122 SMP negeri dan swasta di Kabupaten Sanggau. Mei. Baik, terima kasih Eko untuk informasi dari Entikong ya. Selanjutnya kita beralih ke Kota Pontianak di mana dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Pontianak yang ke-253, pemerintah setempat menggelar jepin massal di sepanjang Jalan Ahmad Yani Minggu pagi. Namun, kegiatan ini tidak hanya diwarnai dengan semangat perayaan, melainkan juga oleh kehadiran panitia pengawas dari Kecamatan Pontianak Tenggara di mana Panwascam Pontianak Tenggara mengambil peran penting dalam mengawasi jalannya acara tersebut. Keberadaan mereka bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran kampanye yang bisa terjadi di tengah suasana meriah tersebut, terutama menjelang pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat. Pengawasan yang ketat ini menunjukkan komitmen Panwascam dalam menjaga integritas dan keamanan acara. Kita simak bersama statement dari Panwascam Pontianak Tenggara. Untuk tari jepin massal, kita tidak menginginkan adanya kampanye dari paslon-paslon tertentu untuk kepentingan mereka. Jadinya kita dari pengawas pemilu kecamatan ikut memantau juga, Pak. Jepin massal yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat ini menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi namun tetap dalam koridor yang diatur. Dan kegiatan ini bukan hanya merayakan tapi juga untuk menjaga suasana damai dan kondusif menjelang pilkada. Dengan langkah proaktif, Panwascam Pontianak Tenggara diharapkan perayaan ini bisa berlangsung meriah sekaligus aman dan menciptakan lingkungan yang positif bagi masyarakat Kota Pontianak. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang di mana kantor imigrasi kelas 3 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu mulai dibangun. Kris, silakan. Ya, Mei, kantor imigrasi kelas 3 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu mulai dibangun dan peletakan batu pertama pembangunan kantor imigrasi Putu Sibau. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Hajrianor, menjelaskan pembangunan gedung kantor imigrasi Putu Sibau merupakan komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik bidang keimigrasian, khususnya di wilayah Kapuas Hulu. Menurutnya pembangunan kantor imigrasi Putu Sibau tersebut penting, dilakukan dalam rangka memperkuat kedaulatan negara di bidang keimigrasian, terutama di Kabupaten Kapuas Hulu, yang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 Putu Sibau, Urai Aliandri, menjelaskan pembangunan kantor imigrasi Putu Sibau tersebut bersumber dari APBN Kemenkumham dengan anggaran kurang lebih 16 miliar rupiah. Ia juga menjelaskan untuk tahun 2024 ini pembangunan kantor imigrasi Putu Sibau baru akan dibangun fondasi struktur dan pagar. Kemudian akan dilanjutkan pada tahun 2025 untuk penyelesaiannya. Saya kembalikan kepada Mei. Baik, terima kasih Kris untuk informasi dari Sintang. Dan selanjutnya kita balik lagi ke Entikong di mana Dinas PMPMdes support BUMDes yang berkembang. Eko, silahkan. Iya, Mei, pusat ya dalam beberapa tahun terakhir di mana telah merekomendasikan DD ya untuk dapat penyertaan modal untuk badan usaha milik desa, di mana dalam perjalanan BUMDes tersebut pemerintah desa dan pemerintah kabupaten ya dalam hal ini Dinas PMPMdes Kabupaten Sanggau ya sama-sama berperan membina BUMDes agar dapat berkembang dengan tujuan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas PMPMdes Kabupaten Sanggau, Alian, terkait dengan perkembangan BUMDes di Sanggau dalam beberapa tahun terakhir, di mana dikatakan bahwa pemerintah desa melalui BUMDes boleh mengadakan mini alat berat seperti sejumlah desa di Kecamatan Sekayam yang telah mengadakan alat berat untuk dikelola BUMDes. Kewenangan pemerintah daerah sebetulnya itu kan akan melakukan penilaian terhadap BUMDes ini. Kita memang sudah punya wacana. Kalau BUMDes ini berkembang, nah nanti kita laporkan kepada pemerintah provinsi, DPMDes provinsi dan pemerintah pusat. Nah harapannya agar teman-teman ini bisa mendapatkan support dana itu kan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat.
Nah, kalau bersumber dari APBD kabupaten, saya kira selama ini belum pernah kita itu kan. Nah, karena memang saya paham juga APBD Kabupaten Sanggau ini sangat minim dan lebih banyak kepada pembiayaan terhadap operasional ya penyelenggara pemerintahan. Nah, kemudian tugas-tugas yang dibebankan itu tadi oleh pemerintah desa juga tidak harus dipantau itu kan. Pemerintah desa bolehkah mereka melakukan penyertaan modal secara kontinu setiap tahunnya? Kewenangan pemerintah daerah sebetulnya itu kan. Iya, Mei Kepala Dinas Pempemdes Kabupaten Sanggau Alian mengungkapkan ya, di mana tugas lain dari Dinas Pempemdes memberikan penilaian kepada masing-masing BUMDes serta mengajukan BUMDes yang dapat berkembang dengan baik ke pemerintah pusat atau provinsi dengan tujuan untuk mendapat support dana ya dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sehingga dapat lebih berkembang lagi. Mei. Baik, terima kasih Eko untuk informasi dari Antikong dan itu juga menjadi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan kali ini. Terima kasih Fitri, EL, Chris dan juga Eko sudah berbagi informasi pagi ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi. Selamat pagi, Mei. Dan itu dia tadi pendengar telah kita ikuti bersama kabar dari Kalbar siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa kunjungi YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.